Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusma Sabda Ramadan dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya memiliki situasi politik dan sosial budaya yang berbeda-beda. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan berbagai macam pendapat, dan untuk sumber-sumber penguat masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat 4 teori. Yang pertama ada berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Para pedagang Arab ini telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 Masehi, yang kala itu menguasai pelayaran perdagangan di Indonesia bagian barat. Hubungan para pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai, atau Seribusa. Lalu ada berita dari Eropa. Berita ini datang dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo merupakan orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia ketika kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Lalu ada berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India yang berasal dari Gujarat mempunyai peranan penting terhadap penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Teori ini muncul setelah tahun 1883 Masehi. Lalu ada berita dari Cina. Berita ini diketahui dari catatan tulisan Mahuan, yaitu seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan di dalam tulisannya bahwa sekitar kira-kira tahun 1400 Masehi, di Indonesia sudah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Nah, dari teori-teori tersebut terdapat bukti-buktinya sendiri yang menguatkan teori tersebut. Lalu ada saluran-saluran dan islamisasi dan cara islamisasi di Indonesia. Yang pertama ada saluran perdagangan. Para pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan India ini menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara berdakwah sambil berdagang. Lalu ada saluran perkawinan, di mana orang-orang Indonesia yang ingin menikahi para orang-orang Islam ini harus diislamkan terlebih dahulu. Dan setelah mereka menikah, lalu mempunyai anak. Dan beginilah cara Islam cepat menyebar di Indonesia. Lalu ada saluran tasawuf. Nah, melalui saluran tasawuf ini, Islam mudah diterima di Indonesia karena sesuai dengan pola pikir masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu ada saluran pendidikan. Di saluran pendidikan ini, para penyebar Islam di Indonesia ini mendirikan pondok pesantren, masjid atau surau di Indonesia. Lalu ada saluran kesenian. Ya, saluran kesenian ini seperti seni pahat, seni ukir, seni bangunan, seni tari, musik, dan juga sastra. Nah, ini ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk masuk ke Islam. Lalu ada saluran politik. Di politik ini contohnya seperti pengaruh kekuasaan raja, di mana jika raja itu menerima Islam di kerajaannya itu, maka otomatis rakyatnya akan mengikuti rajanya itu. Selanjutnya ada peradaban Islam di Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Maluku. Maluku dikenal sebagai gerbang Nusantara. Setelah Maluku menerima Islam dan menjadi kerajaan Islam, para pedagang dari India dan juga mubalik, guru sufi itu mulai ramai berdatangan ke Malaka. Kerajaan Malaka ini mempunyai pengaruh yang besar di daerah Sumatera dan sekitarnya, di mana mereka memengaruhi daerah-daerah di sekitarnya tersebut untuk masuk ke Islam. Lalu ada Kerajaan Aceh. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang kekuasaan di utara Pulau Sumatera, di mana setelah mereka menerima Islam dari Pasai. Lalu Pasai menjadi bagian dari wilayah Aceh. Aceh berada di puncak kekuasaannya ketika dipimpin oleh Iskandar Muda, di mana ia berhasil mengembalikan
wilayah-wilayah yang tadinya memisahkan diri dari Aceh kembali ke bawah kekuasaannya. Lalu ada kerajaan Demak. Pada Pulau Jawa itu Islam disebarkan oleh para wali Songo. Para wali ini menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam, sekaligus menjadikan Demak sebagai kerajaan dan menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang berkuasa di pantai utara Pulau Jawa. Lalu ada kerajaan Banten. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah para pedagang India, Arab, Persia itu mulai menghindari Malaka yang pada saat itu telah dikuasai oleh Portugis. Nah, kerajaan Islam Banten yang semulanya di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan yang dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera. Lalu ada kerajaan Goa. Kerajaan Goa berada di semenanjung selatan Sulawesi. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Kerajaan Goa menjalin hubungan yang erat dengan Ternate setelah Ternate menerima Islam dari Giri atau Gresik. Lalu yang terakhir ada Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.